Suga mengaku dia kehilangan salah satu merek dagangnya. Army menuntut tim pencarian. Suga telah kehilangan item merek dagang yang terkait dengan gambarnya dan Army sekarang sedang mencari untuk menemukannya. Pada tanggal 15 Januari, episode baru Suchwita dirilis dan itu bersama dengan idola ikonik dan veteran CNBLUE Yonghwa. Selama episode itu, kedua idola tersebut memamerkan persahabatan mereka dan saat Yonghwa menjelaskan bahwa grup itu sedang fokus pada tour, mereka menjelaskan bahwa mereka pergi keluar untuk makan. Secara khusus, mereka menunjukkan bahwa terakhir kali mereka bertemu adalah sebelum album Suga The Day dirilis dan dia sedang mempersiapkan turnya dengan sebuah band. Tapi tiba-tiba Yonghwa menambahkan mengenakan topi ember bermotif macan tutul dan Suga mengejutkan penggemar dengan bercanda bahwa dia tidak tahu kemana perginya topi itu. Tentu saja mereka membicarakan tentang topi ember ikonik yang dikenakan Suga dan para ARMY yang terobsesi dengannya. Suga kemudian menjelaskan bahwa dia tidak memilikinya di rumah dan Yonghwa bercanda bahwa itu adalah merek dagang rapper itu. Ketika video itu dirilis, sementara beberapa penggemar tidak percaya topi ikonik itu disebutkan dalam episode itu, ARMY lainnya ingin melakukan pencarian untuk membuat Suga menemukan item ikonik yang dikenal sebagai pakaian merek dagang Suga. Tentu saja ada item yang hilang, tapi faktanya item itu diungkit kembali setelah sekian lama membuat ARMY tertawa, terutama karena item tersebut dibawakan oleh seorang idola senior. Tak hanya itu, kesuksesan BTS di masa depan dikukuhkan bagi Yonghwa CNBLUE karena satu momen penting. Sejak debut pada 2013, BTS telah bekerja tanpa henti untuk mencapai kesuksesan yang telah mereka peroleh. Dari debut di perusahaan kecil bernama Big Hit hingga menjadi salah satu grup terbesar di dunia. Bukanlah perjalanan yang mudah, tapi tampaknya bahkan para idola senior pun tahu bahwa BTS ditakdirkan untuk sukses hanya karena sikap mereka. Pada tanggal 15 Januari, episode baru Suchwita dirilis dan Suga bergabung dengan idola veteran Yonghwa CNBLUE. Selama episode itu, Yonghwa mengungkapkan bahwa dia mempromosikan lagu solonya One Fine Day bersama dengan BTS yang mempromosikan I Need You pada 2015. Yonghwa menjelaskan bahwa karena ini adalah debut solonya, dia merasa sedikit kesepian, jadi dia pergi ke belakang panggung dan BTS ada di sana. Pada saat itu, Yonghwa menjelaskan bahwa BTS sedang dalam perjalanan menuju puncak dan Suga membenarkan bahwa inilah saatnya segalanya mulai membaik bagi grup tersebut dengan kesuksesan mereka. Yonghwa memutuskan untuk pergi dan berbicara dengan mereka, menjelaskan bagaimana dia bertanya kepada para anggota apa yang akan mereka lakukan pada hari libur mereka. Saat ditanya, Yonghwa mengungkapkan bahwa anggota BTS menjawab, "Kami menulis lagu." Secara khusus, tanggapan yang diberikan mengejutkan Yonghwa karena betapa bedanya hal itu dengan apa yang dikatakan artis muda lainnya yang biasanya berisi keluhan. Yonghwa mengatakan, artis muda biasanya tidak mengatakan itu, biasanya itu seperti agensi tidak memberi kami hari libur, atau kami tidak bisa keluar untuk jalan-jalan. 90% jawabannya seperti itu. Segera setelah BTS mengatakan itu, Yonghwa berbagi bahwa dia tahu BTS berbeda dan akan menjadi besar. Yonghwa mengatakan, "Tapi kalian, BTS sedikit berbeda. Aku tahu kalian akan menjadi besar, jadi kupikir aku harus lebih dekat denganmu. Itulah yang kupikir," kata Yonghwa. Seperti biasa, BTS selalu menjadi spesial dan menunjukkan tekad untuk sukses yang dapat dirasakan oleh semua orang yang mereka temui. Tidak mengherankan kalau BTS menjadi salah satu grup terbesar di dunia dan berkembang di perusahaan yang tidak dikenal menjadi cetak biru bagi para idola. Sementara itu, penjualan untuk Yujati Citron Tea naik 72% setelah V atau Kim Taehyung mengungkapkan bahwa itu adalah minuman kompos coffee favoritnya. Kompos Cafe mengungkapkan dampak luar biasa yang dimiliki Kim Taehyung alias V terhadap merek mereka. Pada bulan Desember 2023, Taehyung diumumkan sebagai model baru untuk Kompos Cafe, salah satu waralaba kopi terbesar di Korea Selatan. Wajah tampannya kemudian ditampilkan di lebih dari 2.400 lebih toko waralaba di seluruh negeri. Taehyung juga menjadi berita utama ketika Kompos Cafe mengumpulkan 2,6 juta pelanggan di aplikasi mereka hanya dalam 10 hari setelah pengumuman. Pada tanggal 8 Januari, Kompos Cafe merilis video wawancara di balik layar dari syuting iklan bersama Taehyung di seluruh toko waralaba nasional. Video itu juga mendapatkan penayangan yang luar biasa di akun media sosial mereka. Dalam video wawancara itu, Taehyung memperkenalkan konsep iklan Kompos Cafe dan menyapa penonton sebagai model untuk pertama kalinya. Dia juga mengungkapkan harapannya untuk iklan Kompos Cafe mendatang dengan menyatakan, "Kupikir banyak orang akan menyukainya, sama seperti kami bersenang-senang saat syuting di lokasi syuting."
Yang paling menarik perhatian dalam wawancara itu adalah ketika Taehyung mengungkapkan bahwa minuman favoritnya dari menu Kompos Cafe adalah Yujati atau Citron Tea. Pada tanggal 15 Januari, Kompos Cafe melaporkan dalam pembaruan penjualan bahwa sejak pratinja video wawancara Taehyung dirilis, penjualan Yujati meningkat sebesar 72% selama 2 hari berikutnya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Video iklan yang menampilkan Taehyung akan diungkap bulan ini melalui berbagai saluran seperti TV, toko waralaba, dan media sosial resmi. Apia Factory memang dari dulu terkenal. Sebelumnya, desainer Harris Reid berbagi bahwa Kim Taehyung membantu menjual Leontin secara global hanya dalam 10 menit. Sebelumnya, Taehyung terlihat 2 kali di bandara saat bepergian ke dan dari Madrid, Spanyol untuk jadwal syuting proyeknya. Pada 2 kesempatan itu, Taehyung mengenakan kalung Leontin In Good Hands berwarna hijau karya Harris Reid X Misoma, dijual seharga $256. Harris Reid adalah direktur kreatif termuda dari rumah mode Prancis Nini Ricci. Kolaborasi antara Harris Reid dan Misoma merupakan momen penting dalam perjuangan mereka untuk fluiditas gender. Setelah mengetahui bahwa Taehyung telah memakai produknya, Harris Reid membuat beberapa postingan di Instagram yang membagikan foto Taehyung yang menautkan ke toko mereka. Penggemar yang menginginkan barang itu segera bergegas melakukan pembelian, dan Leontin hijau itu terjual habis secara global dalam waktu kurang dari 10 menit. Gila, terjual secara global dalam waktu kurang dari 10 menit, tulis Reid dengan kaget. Hanya tersisa sedikit dengan warna lain. Harris Reid juga mengungkapkan bahwa kalung Leontin drop di tangan yang bagus terjual untuk kedua kalinya setelah mereka mengisinya kembali di situs web mereka, membuktikan pengaruh besar Taehyung. Ini juga bukan pertama kalinya perancang busana berbicara tentang dampak positif yang diberikan Taehyung pada penjualan mereka setelah ia mengenakan merek mereka. Saat BTS merilis lagu hits mereka Butter, foto teaser cantik milik Taehyung menjadi viral di media sosial sehingga menimbulkan ketertarikan yang sangat besar terhadap topi Ruslan Baginski yang dikenakannya. Desainer Ukraina Ruslan Baginski memposting di Instagram story mereka bahwa topi jerami seharga $340 yang dikenakan Taehyung telah terjual habis di semua toko global dalam waktu 30 jam. Dia kemudian berbicara kepada majalah InStyle tentang lonjakan penjualan yang dialami mereknya karena pengaruh Taehyung. Kami terdiam karena dalam sekejap Instagram kami meledak. Kami menyadari apa yang terjadi dalam 1 detik berkat semua komentar dari anggota ARMY. VFX adalah bukti kekuatan bintang dan pengaruhnya terhadap fashion dan segalanya. Ia merupakan seorang trendsetter yang tidak takut bereksperimen dengan gayanya. Pakaian dan merek yang dikenakannya selalu menjadi bahan diskusi di kalangan pecinta fashion, dan gayanya telah dipuji oleh para kritikus dan publikasi fashion selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.